Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Eman. Selamat malam, Pak Saka. Baik, Pak Eman. Saya ingin ajak Bapak ngomong-ngomong nih sedikit. Kalau boleh tahu, Pak, dalam waktu dekat ini atau dalam 2-3 bulan ke depan, apa yang akan Bapak rencanakan atau lakukan, Pak? Kira-kira. Ya, terima kasih Pak Saka. Mungkin dalam 1 atau 2 bulan ke depan, saya berencana akan menjalankan program yang belum sempat terlaksana, yaitu persiapan untuk kegiatan berdiferensiasi, Pak, khususnya di mata pelajaran olahraga materi bola basket, Pak. Wah, sangat keren sekali itu, Pak, rencananya. Kira-kira, Pak ya, tujuan dari kegiatan tersebut apa ya? Kira-kira tujuan dari kegiatan yang akan Bapak lakukan itu? Jadi gini, Pak, program tersebut merupakan program yang terencana, namun belum terlaksana, mengingat banyak kendala yang kemarin. Tujuannya adalah supaya siswa di SMP 1 Simpang Pesak paling tidak bisa memahami, kemudian melakukan permainan bola basket walaupun hanya dengan teknik sederhana, tapi minimal mereka sudah paham bahwa ini adalah permainan bola basketnya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti tujuannya seperti itu. Baik, Pak. Berkaitan dengan tujuan, adakah hal-hal yang telah diidentifikasi, Pak, kira-kira dalam melaksanakan program tentang bola basket itu, Pak? Oke, Pak. Terkait dengan hal itu, saya atau kami mungkin sudah mengidentifikasi, Pak. Adalah yang pertama, bahwa pengetahuan mereka tentang bola basket. Kemudian hal-hal yang diperlukan dalam teknik bola basket. Termasuk yang terakhir adalah posturnya, Pak. Seperti itu. Untuk diperhatikan dalam atlet basket, seperti itu, Pak. Baik. Jadi identifikasi khusus yang berkaitan dengan siswa Bapak, ada nggak, Pak ya, yang ditemukan dari kegiatan ini? Yang berkaitan dengan siswanya sendiri, Pak, maksudnya? Ada, Pak. Ada, Pak. Jadi mengingat tadi yang terakhir adalah postur, saya mengingat bahwa ternyata di anak-anak di SMP Negeri 1 Simpang Pesak itu cuman ada beberapa hal yang belum maksimal. Misalnya dengan postur saja nggak akan maksimal tanpa pengetahuan, tanpa teknik dasar yang benar, seperti itu, Pak. Oke, baik, Pak. Yang saya temukan dari identifikasi masalah Bapak ini adalah pemahaman atau pola pikir dari anak tersebut untuk bermain basket. Seperti itu ya, Pak ya? Iya, Pak. Itulah harapan dari kami, Pak. Semoga anak-anaknya bisa memahami dan melakukan teknik dasar lah, paling tidak tentang bola basket. Iya, baik, Pak. Dari identifikasi lain, adakah harapan Bapak dari program tersebut, Pak? Kira-kira harapan Bapak ke depannya? Ya, rencana saya, Pak, setelah saya identifikasi, kemudian harapannya paling tidak
ada beberapa anak yang memungkinkan untuk bisa melakukan itu, dan harapan terakhirnya ada anak SMP Negeri 1 Simpang Pesak bisa mewakili atlet cabang bola basket pada tingkat Popda di Kabupaten Belitung Timur nantinya, Pak. Seperti itu. Luar biasa Pak Eman. Nah, setelah identifikasi masalah tersebut, rencana apa yang akan Bapak lakukan setelahnya, Pak? Yang pasti saya mungkin akan melibatkan beberapa pihak, Pak. Beberapa pihak berkaitan dengan permainan tersebut, pengetahuan anak-anak, dan juga pihak-pihak terkait yang tadi seumpamanya kalau mereka bisa sampai menjadi atlet Popda untuk cabang bola basket, seperti itu, Pak. Oke, baik sekali, Pak. Jadi sekarang saya mau tahu nih, siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan ini, agar kegiatan Bapak akan berjalan lancar, dengan baik. Seperti itu Pak Eman, kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan Pak Eman? Oke, yang pastinya Pak, tahapan pertama adalah adik-adik yang sekarang masih dalam kampus mengajar, karena ada juga pada saat itu jurusan di olahraga untuk mengidentifikasinya. Yang kedua adalah pada saat kami mengidentifikasi ternyata ada anak yang mempunyai minat, bakat, dan kemampuan untuk menjadi atlet, maka akan kami libatkan juga orang tua. Dan yang terakhir adalah keterlibatan dari, dalam hal ini adalah dinas terkait, khususnya di Spora, untuk siapa tahu menjadikan anak atau atlet ini masuk ke dalam program Dispora, program PPLPD, Pak. Seperti itu, Pak. Baik Pak, keterlibatan dari adik-adik mahasiswa tersebut sudah cukup baik. Oke, dari kegiatan tersebut akan dimulai dari tahapan mana dulu, Pak? Kira-kira? Yang pastinya kita akan memulai dari tahap identifikasi dan observasi, Pak. Beberapa hal tentang pengetahuannya, tentang minat bakat mereka, kemudian nanti tentang keterampilan dan posturnya, Pak. Seperti itu. Jadi kita mulai dari observasi dan identifikasinya, Pak. Oke, jadi dimulai dari observasi dan identifikasi, ya, Pak. Ya. Jadi Bapak akan mulai kapan itu, Pak? 1 bulan, 2 bulan ke depan, atau berapa lama kegiatan itu akan dilakukan sehingga bisa mencapai tujuan tersebut setelah memulai kegiatan tersebut, Pak? Harapan saya kegiatan ini akan dimulai secepatnya, paling tidak dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan ini, Pak. Semoga dalam waktu 1 sampai 2 bulan ini kita bisa melihat berbakatan anak-anak, gitu, Pak. Oke, jadi dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan nih, Pak. Yeah. Jadi Pak, dalam beberapa bulan Pak kegiatan tersebut akan Bapak lakukan. Dan apa harapan Bapak untuk kegiatan tersebut, Pak? Harapan saya yang pastinya saya harus benar-benar diperhatikan adalah ketercapaian pada saat kita sudah mengidentifikasi ternyata anak ini punya hal-hal yang akan berkaitan dengan harapan-harapan kita tentang keberbakatan dan minat mereka tentang basket. Harapannya itu bisa dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Semoga peluang anak ini untuk tembus ke atlet PPLPD mewakili Belitung Timur pada cabang bola basket itu tercapai, seperti itu, Pak. Iya. Jadi Pak, tambah sedikit, berapa lama Pak kegiatan tersebut yang akan dilakukan, Pak?
Oke. Kalau identifikasi kemudian pengujiannya mungkin dalam 1 tadi 2 bulan tadi, Pak. Tapi Oh, seandainya anak ini bisa, itu bisa dilakukan secara terus-menerus, apalagi sudah masuk harapan kita sebagai atlet PPLPD, dan itu akan berjenjang ke sampai tingkat yang lebih baik, Pak. Atau seperti itu. oke, Pak. Jadi, Pak, ke depannya bagaimana, Pak, komitmen dari Bapak untuk kegiatan tersebut, Pak? Kenapa, Pak? Mohon diulang, Pak. Komitmen Bapak, Pak, untuk kegiatan tersebut. Iya. Komitmen kita yang pasti adalah kita melakukan tes itu, kemudian kita menyiapkan juga fasilitas yang diperlukan. Yang pasti kita berupaya melakukan latihan secara kontinu dan melakukan kerjasama supaya motivasi kita untuk mereka itu betul-betul dapat berjalan dengan baik. Dan harapan kita memang guru mendorong supaya siswanya itu menebalkan minat bakat mereka dan menyalurkan minat bakat mereka pada tempat atau pada hal yang betul-betul di wadahnya, seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih telah dapat meluangkan waktu. Jadi harapan saya, tujuan Bapak terkait dengan kegiatan yang akan Bapak lakukan, kiranya kegiatan ini dapat terrealisasi dengan baik. Dan juga harapan-harapan Bapak akan terpenuhi. Beberapa siswa Bapak ataupun satu tim dari yang akan dibentuk oleh Pak Eman juga berhasil. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Semoga Eman. anak kita sesuai dengan harapan kita, Pak. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Saka. Ya, malam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Mungkin ada yang bisa saya bantu hari ini, Pak? Yang kedua, Pak. Nah, kalaupun misal ada yang bisa saya bantu, Pak, misalnya untuk hari ini, sampaikan aja, nggak apa-apa, Pak. Jangan sungkan. Gimana ya? Kita bahas apa ya? Mungkin untuk ke depan apa ya? Untuk misalnya kami ke depan. Atau program yang akan saya buat lah, Pak. Gimana lah itu? Bu Ani. Oke, Pak. Diulang, Pak. Diulang, Pak Saka. Belum siap. Ya, diulang, Pak Saka. Oke, sip. Oke. Siap? Hmm. WA? Ya. Oke. Selamat malam, Pak. Ya, malam, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak Saka? Alhamdulillah baik, Pak.
Terima kasih sudah bertanya. Sebenarnya sih dengan kegiatan hari ini lumayan full lah. Mulai dari pagi lah sampai sore kita jalan-jalan tadi Pak. Oke, tapi tetap strong ya. Tetap strong. Itu Alhamdulillah. hebatnya. Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu untuk hari ini, Pak. Dengan Ini kegiatan Pak. Bapak yang lumayan padat itu. Iya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola suatu klub lah Pak istilahnya. Di sekolah kan ada beberapa anak yang ikut klub seperti silat misalnya kan, renang. Nah, saya di sini ingin membentuk klub sepak bola Pak di sekolah. Oh, bagus. Bagus sekali, Pak. Luar biasa itu, Pak. Kira-kira tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi tersebut apa, Pak? Kira-kira, Pak? Sebenarnya simpel sih. Tujuan saya kita balik ke belakang ya, Pak, di bulan Agustus itu kan banyak perlombaan nih di Gantung. Piala yang bergengsi itu ada 2 Pak. Satu itu piala bergilir bola kasti, 2 piala bergilir sepak bola Pak. Jadi untuk kasti, alhamdulillah di tahun ini saya bisa mendapatkannya Pak danannya. Nah, jadi yang belum bisa tercapai itu adalah hanya sepak bola itu Pak. Jadi itulah tujuan saya sebenarnya. Luar biasa, Pak. Iya. Luar biasa tujuannya. Kemudian kira-kira apa yang sudah bisa Bapak apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Kira-kira ada Saya nggak yang sudah lakukan? mencoba beberapa metode latihan, Pak. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif untuk meningkatkan tendangan, meningkatkan dribble, meningkatkan apa namanya itu pola pikir anak lah istilahnya. Oh, bola ini mau kemana lah? Itu Pak sebenarnya yang ingin saya tingkatkan. Bagus Pak. Apa yang menjadi tantangan Pak pada saat Bapak sudah melakukan tadi untuk mencapai tujuannya, tantangan yang terberat tuh apa sih kira-kira Pak ya? Ada sih yang paling sulit untuk mengendalikan siswa, Pak. Mengendalikan siswa itu dalam arti ini. Kita berbicara A, memerintahkan A, tapi dia melakukan B dan C. Nah, seperti itu, Pak, kira-kira. Untuk konsentrasi ya, Pak ya, pada saat menerima informasi. Pak, setelah Bapak telaah, ya menurut Bapak nih, apa yang menjadi kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Yang saya butuhkan itu adalah strategi untuk mengendalikan sesuatu tersebut, Pak. Supaya ya yang pertama itu mendengar kata-kata saya. Kedua, pada saat di lapangan mendengarkan apa yang saya sampaikan pada saat di tepi lapangan. Nah, seperti itu Pak kira-kira. Strategi apa lah kira-kira yang akan bisa menciptakan efek supaya anak ini mendengar benar-benar dengan mendengar kata-kata kita, Pak. Baiklah Pak, mari kita bahaslah strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat Bapak memberikan pelatihan pada saat berlangsungnya kegiatan. Kita bahas sama-sama, yuk Pak ya. Iya. Yang pertama, yang pasti saya rasa kita perlu memahami Pak, kita perlu memahami penyebab kira-kira siswa atau atlet
itu pada saat suka bicara, pada saat kita memberikan informasi pada saat latihan atau pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian yang kedua, apakah karena mereka tidak memahami hal-hal yang kita sampaikan. Kemudian mungkin juga kita tidak respect, kurang sensitif mungkin Pak, kurang sensitif pada saat apakah mereka sedang mengalami kebosanan gitu kan. Atau mungkin hal yang paling penting adalah pada saat kita menyampaikan kurang menarik perhatian mereka. Seperti itu Pak. Itu yang mungkin yang bisa masukan yang bisa kita pahami, yang kita bisa pelajari mungkin Pak. Seperti itu. Namun Pak, dalam beberapa waktu lalu kan yang pertama kata Bapak tadi kan kita perlu memahami penyebab siswa yang suka tidak mendengar kata-kata saya kan. Iya. Itu sudah saya dalami Pak. Memang anak-anak ini seperti apa ya, tidak maulah mendengar kata-kata karena dia menganggap dirinya sendiri itu hebat, seperti itu Pak. Yang kedua tadi, apakah karena mereka tidak memahami materi misalnya? Bukan, mereka paham, justru mereka paham, jadi mereka tidak mendengar Pak. Kata saya. Yang ketiga tadi, apakah mereka bosan? Tidak, Pak. Mereka itu semangat. Itu yang buat saya aneh. Yang terakhir tadi, apakah mereka ingin menarik perhatian? Perhatiannya bagaimana? Itu yang belum saya dapatkan, Pak. Kira-kira. Oh, mungkin ada strategi lain, Pak ya. Atau mungkin perlu ini kayaknya Pak, perlu materinya lebih naik untuk karena kemampuan anak mungkin akselerasi Pak. Jadi sehingga mereka tuh tertantang untuk hal-hal yang jauh yang belum mereka pahami. Mungkin seperti itu ya Pak. Jadi cerita sedikit Pak. Di tahun ini tapi di bulan April kemarin ada pelatihan coaching klinik di Gentung bola. Mereka itu senangnya kalau ada anak perempuan juga Pak yang ikut main bola. Namun yang jadi permasalahan ini anak-anak di sekolah saya ini tidak mau Pak anak perempuan ikut main bola karena dianggap tabu lah istilahnya seperti itu. Jadi bagaimana lah Pak strategi kita untuk hal tersebut? Kalau seperti itu hal yang bisa saya beri masukan di Beltim ini untuk apa ya, atlet sepak bola putri itu kan Galanita sudah masuk ke ranah PON Pak. Jadi mungkin dan pelatihnya itu kan kemarin itu kan membuka ruang untuk sekolah ataupun klub mana saja yang ingin diajak untuk pertandingan persahabatan, menambah pengetahuan. Mungkin hal ini bisa menambah motivasi atlet Bapak seperti itu pada saat Bapak menyampaikan hal ini ke pelatih Galanita sepak bola putri Belitung Timur yang mereka juga sudah menjadi ikonnya atau kebanggaan Bubble, itu mungkin bisa menjadi motivasi mereka untuk sampai bercita-cita atau ingin memotivasi diri menggapai sebagai atlet timnas gitu Pak sepak bola. Itu mungkin bisa menjadi referensi sebenarnya Pak, bisa menjadi referensi untuk atlet Bapak gitu. Kalau boleh tahu di mana Pak itu? Itu bisa Bapak sampaikan dengan
Pak Hodri, kemudian itu di base camp mereka kan di Desa Cendil, Pak. Nah, yang terdekat kan ada yang dari Damar, daerah-daerah yang paling dekat. Mudah-mudahan dengan motivasi Bapak seperti itu malah menjadikan atlet wanita atau galanita pertama di Kecamatan Gantung gitu, Pak. Ya, seperti itu. Nah, gitu, Pak. Iya, Pak. Saya usahakan lah, Pak. Terima kasih, Pak, atas apa namanya kewejangannya. Oke. Kemudian juga Bapak bisa mempelajari naskah kucing klinik kemarin, Pak. Dipelajari lagi, mudah-mudahan ada hal-hal yang belum kita pahami dan bisa menjadi motivasi mereka juga dan bisa memberikan hal-hal yang menyenangkan dan pembelajaran baru kepada anak-anak, Pak. Oke, Pak. Kemudian, Baik. Bapak, tadi saya belum mendengar, Pak, sampai sejauh mana kegiatan-kegiatan Bapak itu melibatkan orang lain atau kegiatan pihak-pihak lain gitu, Pak. Oke. Yang saya lakukan ya yang pertama yang pasti melibatkan kepala sekolah, Pak. Tanpa izin beliau kita tidak dapat apa-apa, Pak. Yang kedua rekan teman sejawat, Pak. Tanpa dukungan mereka kita tidak bisa apa-apa pun. Yang ketiga orang tua. Tanpa izin anaknya tidak bisa juga ikut latihan, Pak. Betul, Pak, betul. Terus yang keempat anaknya sendiri mau atau tidak. Iya, betul, Pak. Iya, yang terakhir ya pihak ketiga, Pak, yang pastinya. Karena kita tahu sendiri kan keuangan daripada sekolah ada keterbatasan. Jadi ketika alat-alat latihan habis, contohnya bola kan habis. Ya. Paling lama kita pakai kan 1 bulan lah. Nah, jadi yang kita butuhkan ya pasti donatur. Ya, seperti itu, Pak. Luar biasa, Pak. Keterlibatan dari kepala sekolah sampai ke pihak ketiga itu luar biasa bagi saya, Pak. Jadi Bapak sudah betul-betul memahami itu. Harapannya, Pak, dari kegiatan tersebut, Pak, harapannya, Pak? Harapan saya ya yang pasti anak-anak mampu dalam berprestasi. Selama ini cuman berjalan di tempat di titik ke juara 3. Harapan saya sih yang dapat satu pasti ke depannya. Oke, Pak. Luar biasa, Pak, harapannya. Luar biasa. Iya, harapan. Kemudian hal ini bisa menjadi tanggung jawab semua ya, Pak? Atau gimana, Pak? Iya. Dalam hal ini tanggung jawab utama saya kan memang kepada anak-anak saya. PR dan PR lah, Pak, intinya. Jadi PR itu selama dia belum bangkit hal ini, ya kita harus berjanji, tetap konsisten dengan hal ini, Pak. Jadi insya Allah tanpa adanya keterputusan, saya akan menerapkan program-program ini terus, Pak. Sampai kapanpun, Pak, insya Allah. Terkecuali saya ditugaskan misalnya. Siap. Pak, rencana Bapak untuk merealisasikan kegiatan harapannya itu kira-kira kapan, Pak? Dan sampai kapan, Pak? Kalau masih terus kalau tadi Bapak sampaikan selama masih saya di sini.
kalau masih menjadi guru di sekolah itu gitu. Iya. Jadi gini Pak, sekarang kan posisi kita ini kadang Zoom ini kan tidak menentu Pak. Dan sudah terjadwal pun kadang saya sendiri pribadi keteteran Pak ikutnya. Yang pastikan dengan kegiatan-kegiatan yang padat yang tidak saya dapat tinggalkan, yang utama ya les renang Pak. Les renang yang pertama, saya kan guru LS juga Pak. Jadi intinya di bulan depan saya akan menyesuaikan waktu Pak. Seperti itu Pak. Jadi insya Allah di bulan depan akan saya coba lakukan Pak program-program itu. Oke. Terima kasih Pak. Kalaupun memang keteteran, kita tadi bisa melibatkan pihak ketiga sekaligus sebagai pembinanya, kan gitu kan? Ya, luar biasa harapannya Pak. Mungkin ada harapan lain yang ingin Bapak sampaikan? Ya, harapan lainnya akan adanya bantuan dari luar Pak. Dalam arti bantuan itu pelatih dari luar. Salah satunya contohnya misalnya atlet Belitung Timur misalnya yang diam atau tinggal di Selumur ini kan ada Pak beberapa orang. Nah, saya ingin anak-anak itu tergerak untuk ikut melatih bersama saya di SD Pak. Seperti itu Pak. Luar biasa Pak, luar biasa. Jadi pemberdayaan Pak ya, pemberdayaan atlet-atlet, mantan atlet-atlet Belitung Timur, itu luar biasa. Terima kasih Pak. Semoga ini bisa dijalankan dan menjadikan khususnya anak-anak SD Bapak, gitu kan, siswa SD Bapak bisa berkiprah sampai tingkat yang luar biasa seperti harapan Bapak. Gitu. Oke. Luar biasa. Terima kasih juga sudah menyampaikan Pak informasi. Mudah-mudahan sekali lagi kendala-kendala tadi bisa kita atasi bersama seperti itu. Selamat malam pokoknya Bapak. intinya gini, terima kasih Pak Eman telah memberikan ujangan kepada saya. Dan saya minta ke depannya tidak bosan untuk membimbing juniornya. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih sama-sama Bapak. Semoga apa yang bisa kita lakukan dapat bermanfaat untuk orang banyak Pak. Selamat malam Pak Saka. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Malam. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.